Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi COVID-19 baru saja dan diperkirakan akan masih setahun 2 tahun mengguncang dunia. Pandemi telah ditetapkan oleh WHO dan menurut Zheng MD sebagai dokter dan penulis dari Wuhan menyebut virus ini diperkirakan berasal dari kelelawar. Meskipun ada pula yang menyatakan bahwa virus ini telah dimodifikasi demi melancarkan perang biologi, kata Marty Warwick misalnya, tapi COVID-19 ini merupakan ujian dari Allah yang jika kita dapat meningkatkan derajat ketahuan kita, justru akan menjadi anugerah tersendiri menurut Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul Corona Ujian Allah. Baik itu dikarenakan wabah alami atau modifikasi elit global, yang jelas virus ini nyata telah membuat umat manusia mengalami bukan saja krisis kehidupan dan kesehatan, melainkan pula krisis ekonomi dan psikologis. Richard Brody dalam bukunya yang berjudul Virus Akal Budi menyebut bahwa virus terbagi atas 3 jenis: virus biologi seperti COVID-19, virus digital yang merusak gadget, dan virus akal budi atau ideologi. Virus yang disebut terakhir adalah virus yang paling berbahaya, kata Zizek, karena virus tersebut menciptakan bukan saja krisis kemanusiaan, melainkan pula kiamat ekologis. Meskipun sama-sama tak kasat mata, tapi setidaknya virus corona dapat dilihat menggunakan bantuan teknologi medis. Itu artinya virus corona merupakan sesuatu yang memiliki realitas objektif. Sementara virus kapitalisme tidak dapat kita lihat karena hakikatnya merupakan realitas intersubjektif, yaitu sesuatu yang tidak memiliki objek namun diyakini keberadaannya oleh banyak orang. Maka pekikan Marx bahwa komunisme adalah hantu yang menggentayangi Eropa dalam buku Komunis Manifesto atau ilusi kaum ahistoris masyarakat kita yang takut pada hantu komunisme menjadi tidak relevan di sini. Justru kapitalisme lah hantu yang mengerikan itu. Kapitalisme adalah hantu yang bisa menggoda pejabat negara hingga kepada masyarakat biasa untuk belanja berlebih dan selalu mendambakan akumulasi modal ataupun uang. Virus corona tidak memahami hakikat dirinya sebagai virus. Sementara berbeda dengan kapitalisme yang bukan saja memahami hakikat dirinya, melainkan pula memahami targetnya, yakni umat manusia, lebih dari manusia tersebut memahami dirinya sendiri. Tapi semuanya terlanjur terjadi. Selain tubuh manusia terserang virus, ideologinya mengidap virus kapitalisme. Kini perangkat digital dan privasinya dikontrol pula oleh virus digital yang siap mengontrol setiap aktivitas daring maupun luring dari umat manusia. Inilah new normal yang oleh Zizek hanya menyisakan 2 pilihan, barbarisme pasar atau komunisme. Komunisme adalah tawaran dari Zizek karena kita kini berada di kapal yang sama, seperti sabda Rasulullah SAW bahwa kecerobohan satu orang yang melubangi kapal dapat menyebabkan tenggelamnya seluruh umat yang ada dalam kapal tersebut. Zizek menganalogikan umat manusia berada dalam kapal yang sama dikarenakan air bah corona. Apakah kita mau mementingkan diri sendiri atau bersatu dalam suatu solidaritas global? Kelelahan kita diakibatkan keinginan menuntut lebih ala kapitalisme kini menumpuk di pundak tenaga medis yang lelah secara fisik maupun psikis dan tenaga kerja harian yang lelah psikis dan ekonomi. Hal ini diperparah dengan rasisme yang mendera Amerika Serikat dan berbagai kelelahan lainnya di seluruh dunia. Dengan segala kegagalan liberalisme dan kapitalisme sejak zaman kolonialisme Eropa, seluruh dunia hingga krisis kewargaan di Amerika membuat kita merindukan suatu masyarakat alternatif yang bersatu di dalam kapal yang berlayar menuju pulau kerjasama dan solidaritas global. Terdapat 5 tahap epidemik yang dimodifikasi Zizek dari pandangan Elizabeth Kubler-Ross. Pertama, negara maupun masyarakat menolak adanya krisis tersebut. Kedua, kita kemudian marah terhadap keadaan krisis. Ketiga, kita lalu memilih tawar-menawar sebelum kita benar-benar rugi dalam semua segi. Keempat, depresi kemudian memuncak akibat ketidakmampuan mengelola krisis. Dan kelima, akhirnya kita menerima dan memilih berdamai dengan krisis tersebut. Itulah mengapa pemerintah memilih berdamai dengan COVID-19, suatu pilihan yang agak lucu bagi sebagian oposan. Kita harus waspada, tapi jangan panik. Panik adalah reaksi berlebihan, sementara menggampangkan adalah reaksi orang-orang bodoh. Maka waspada dengan menerapkan literasi kesehatan menjadi hal yang mutlak perlu. Saatnya memikirkan kembali apa yang kita dan utamanya kapitalisme lakukan pada alam. Deforestasi membuat wabah keluar dari hutan dan menyerang hewan, dan kemudian pada gilirannya akan menyerang manusia juga. Dan bersiaplah menyambut wabah baru dan lebih berbahaya jika kita tidak mengubah perilaku kita yang antroposen dan eksploitatif pada alam. Bagi kita, virus itu berbahaya, tetapi bagi alam, manusialah virusnya. Solidaritas sosial kita benar-benar diuji. Apakah jaring pengaman sosial atau lebih khususnya gotong royong yang merupakan esensi Pancasila, apakah benar-benar worth it? Atau justru itu semua hanyalah cita-cita seorang dewasa yang bermimpi menjadi penyanyi cilik? Absurd. Apakah kapitalisme memang takdir kita? Atau justru dikarenakan krisis multidimensi ini membuat kita mendobrak sistem lama dan bersatu pada suatu sistem baru? Yang jelas dunia tidak akan sama seperti dulu lagi. Inilah new normal. Tanpa ada perubahan dalam tindakan sehari-hari kita, maka kita lagi-lagi akan berhadapan dengan virus-virus lainnya di masa depan. Tawaran Zizek pada komunisme sebagai solusi atas krisis akibat COVID-19 sempat ditertawakan oleh banyak orang. Hemat Resentor,
Komunisme yang dipraktikkan Uni Soviet maupun Cina bukanlah solusi bagi bencana yang tengah mendera umat manusia dewasa ini. Zizek pun menunjukkan beberapa ketidaksetujuannya pada komunisme Soviet di masa lalu maupun komunisme Cina di masa sekarang. Zizek hanya mendambakan suatu masyarakat alternatif yang bekerja sama dan bernaung dalam solidaritas global. Nama lain dari pandangan Zizek terhadap konsep tersebut adalah ukhuwah basyariah. Seperti dalam acar Imam Ali Qarramallahu wajhahu, mereka yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Wahai umat manusia di seluruh dunia, bersatulah.